kalau itu tidak goyah. Lanjut. Oke, terima kasih. Ini saya lanjutkan. Tadi bahas tentang bahwa dari apa yang diterangkan oleh dosen, saya menarik dulu dari sesuatu yang sifatnya diduksi menjadi induksi, itu Mas ya. Artinya bahwa ternyata apalagi berkaitan dengan Al-Quran, Mas, orang banyak kepentingan karena mencari pengaruh, itu loh. Makanya ini nanti akan saya kupas tuntas bahwa sesungguhnya cara penyampaian Al-Quran pun juga ada metodologinya. Tidak pokoknya sudah pinter, sudah titel, sudah ngerti semua Al-Quran terus dia menyampaikan, juga tidak. Selama nanti Al-Quran itu kamu jual belikan dengan perdagangan, Mas, maka juga akan rancu itu nanti ya. Karena banyak kepentingan sehingga jenengan itu kadangkala nanti mengutamakan bagaimana kamu menarik banyak orang sehingga nanti berkaitan dengan sesuatu apa yang kamu inginkan itu loh ya. Bahayanya ke sana sebetulnya, sampai hal semacam itu harus dibahas gitu loh ya. Makanya tidak setiap nyuwun sewu, tidak setiap orang itu sebetulnya bisa menyampaikan apa isi kandungan Al-Quran walaupun dia sudah titel, sudah gini, selama dia tidak punya pekerjaan lain untuk mencari uang itu gitu loh Mas. Artinya ya jenengan profesional saja lah. Kalau insinyur golek duit karena insinyurmu. Sepakat. Kalau tentara polisi ya mencari uang dengan tentara polisimu itu. Itu artinya berkaitan dengan profesionalisme pekerjaan. Tapi kalau hal yang berkaitan dengan sesuatu mengkaji Al-Quran atau berkaitan dengan ketauhidan dan keagamaan, jangan kamu nilai. Kecuali seperti ini podcast terus kamu nanti dapat bayaran dari YouTube, ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi jangan memanfaatkan jamaahnya itu, maksudnya gitu loh Mas ya. Sehingga tidak merugikan siapapun. Karena kalau memang untuk mencari uang itu kaitannya dengan ilmu sains teknologi yang ada di gelare jagat itu Mas ya. Ojo urusan sesuatu yang sifatnya ketauhidan, sesuatu yang sifatnya keagamaan, itu tidak boleh memang. Mulai dulu itu. Makanya Kanjeng Nabi gini aja lah, jenengan kembali ke kisah kenabian dan kerasulan. Apa ada kira-kira kisah kenabian dan kerasulan itu mencari uangnya atau mencari keuangannya, sumber artinya dari yayasannya, dari organisasinya, dari model-model yang berkaitan dengan penyampaian yang berkaitan dengan apa itu ketauhidan atau berkaitan dengan Al-Quran, tidak ada. Dan saya tidak mengetemukan itu dalam sejarah apapun. Itulah. Lah tapi di sini ternyata dikemas bahwa agama itu sampai menjadi masuk ke pendidikan formalnya. Lah itu yang mengakibatkan akhirnya berkaitan dengan pembiayaan. Itu Mas. Jadi mohon maaf pemirsa, ini secret of secret, rahasia di dalam rahasia. Jadi rahasia, ada rahasianya lagi, ada rahasianya. Jadi namanya CIA, kalau enggak KGB zaman dulu. Jadi saran ini Kijolo. Pemirsa juga boleh urun rembuk tulis di kolom komennya. Saya 2 hari ini tidak ada lain, makan tidur, podcast, makan tidur, ngedit, makan tidur, ngurusin mendengar ini, membandingkan, mengkomparasi dengan ilmu yang sudah saya dapat kurang lebih 30 hari. Satu yang saya syukurin, walaupun saya tidak ngurus orang lain, karena jelas saya dibilang aliran sesat sudah. Karena memang tersesat dari keramaian. Cuman satu, apa yang barusan disampaikan oleh Kijolo itu saya acung jempol 100. Jadi ketika kita ngomong profesionalitas, ya sudah, profesimu apa, ya itu. Tapi ketika kita ngomong bertuhan, bertauhid, ketuhanan, keesaan Allah, Rabbul Alamin, tidak ada hubungannya satu mili pun dengan makhluk. Nah, itu aja. Ketika kita punya hubungan dengan makhluk, selesai. Intinya itu. Nah, karena kita ini hidup di dunia sirkus, ya sudah, biarkan sirkus tetap bermain, karena memang itu bagian dari alam semesta. Kita juga ada di alam semesta. Ya kita ngomong aja dengan apa yang sudah kita miliki.
Saya jadi teringat satu Kijolo. Jujur aja nih, saya teringat satu. Ketika sepintas Kijolo dulu pernah menceritakan siapa Mbak Hafaz. Karena yang pernah saya temukan kan Mbak Hafaz kan ya. Mbak Sunnya. Mbak Sun. Ya, jadi kan saya pernah diceritakan tentang siapa Mbak Sun itu kan ya. Nah, jadi ketika saya ketemu, melihat, mendengar, menyaksikan, bersalaman, berinteraksi walaupun cuma beberapa saat, dari apa yang panjenengan sampaikan waktu itu sampai ketemu itu sudah cukup. Itu kan gurunya Kijolo. Nah, sekarang saya juga mengukur dengan apa yang pernah saya lihat, saya kenal dengan Kijolo, dan saya gunakan kacamata yang sama untuk melihat itu. Ya saya objektif, harus objektif, tidak boleh subjektif. Dan saya akan mengatakan, karena jempol saya cuma 4, 2 jempol tangan dan 2 jempol kaki, ya saya akui jempol. Karena apa yang disampaikan Kijolo itu saya rasakan sendiri, jadi dia tidak mengada-ngada. Makanya tadi ketika Kijolo menyampaikan seorang dosen yang dihadiri oleh 5 orang mahasiswa, sementara 30-nya tidak masuk, tapi nanti yang lulus itu yang 30 yang tidak masuk. Yang 5 yang masuk tuh nggak ada yang lulus. Itu sudah rahasia umum. Nah ini yang terjadi saat ini gitu. Jadi saya juga nggak ngurus itu. Karena apa? Barusan kemarin kan kita ngomong tuh bahwa sistem pendidikan yang pernah saya lihat sendiri ketika ada di depan Baitullah dan di Madinah, ya masih melakukan sistem seperti itu. Setiap habis sholat mereka ngaji, mengkaji kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, kemudian dilanjutkan lagi sampai nanti asar. Dan itu tidak ada kelas. Tetapi yang di kelas juga banyak berserakan di mana-mana. Bahkan sekarang bagus-bagusan universitas, Mas. Bagus-bagusan gedung, sejahtera. Kalau sekarang justru tidak ada itu lagi. Tapi tetap yang menyampaikan dia pernah di mana dulu sekolahnya. Karena sekarang sudah online semua. Bahkan kita pun, misalnya saya sekarang nih mau gelar S3 atau mau gelar profesor sekalipun, itu tinggal kita berhubungan dengan siapa, online, bayar, bisa ilmu yang sama diuji. Contohnya gini aja pemirsa ya, artinya biar wawasan kita luas itu aja lah. Jangan mau belajar Al-Quran sendiri tanpa siapapun, sebetulnya nanti yang minter kan juga Allah, bukan siapapun. Dan sesungguhnya sekarang banyak aplikasi yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi jenengan tinggal ketik aja yang berkaitan dengan sabar, yang berkaitan dengan zakat, yang berkaitan dengan puasa, yang berkaitan dengan sholat. Itu nanti akan ditunjukkan surat Muhammadnya sama surat mutasabihatnya. Dan ini nanti saling berhubungan. Dan nanti di berikutnya aja lah ya. Ini nanti di berikutnya akan saya ketengahkan ke sana biar lebih jelas. Semakin kita pertajam, kita perjelas, terus kita semakin tahu bahwa sesungguhnya seperti apa tuh Al-Quran itu gitu loh. Nah ini masuk ke ayat aja lah Mas, jadi enak nanti. Jadi begini, kemarin kan terakhir Quran surat apa Mas? Al-Qalam Mas ya? 68 itu Al-Qalam ya? Iya. Jenengan persani sing catatan jenengan 6836 tadi Al-Qalam. Sama 37 itu Mas ya. Nah, yang 37 coba dibacakan Mas, tolong Mas. Amlakum kitabun fihi tadrusun, atau apakah kamu mempunyai kitab bersama yang diturunkan yang kamu pelajari? Oke, terima kasih sebentar ya. Jadi begini, dirosah, tadek rosah itu sesungguhnya kamu belajar ada metodologi interaktifnya Mas. Makanya itu tadek rusun tadi Mas, artinya ke sana. Jadi Al-Quran itu begini, harus kamu bicarakan minimal 2 kepala, 3 lebih baik, 4 lebih baik, 5 lebih baik. Tapi tujuannya sama-sama satu
bagaimana Al-Quran itu bisa kamu pahami betul dalam dirimu. Karena kalau tujuannya tidak gitu, tidak bisa. Jadi mensucikan niat mulai awal, punya kesungguh-sungguhan, bahwa jenengan merasa memang tidak tahu tentang Al-Quran itu. Sehingga nanti seandainya saya sama Mas Kaji gini ya, memang merasa bodoh tentang Al-Quran gitu loh Mas. Adanya kita membahas ini, kita ketengahkan ini, kan dengan satu otak, dengan dua otak kan lebih baik dua otak Mas, karena ada timbangannya gitu loh. Ini gimana sebetulnya? Logiknya bagaimana gitu loh Mas. Semakin banyak orang semakin baik, tapi jangan debat usir. Sadari dulu bahwa sama-sama tidak ngertinya, pengen ngerti gitu loh, pengen tahu cara menelusuri Al-Quran itu bagaimana. Selain nanti kamu didukung dengan aplikasi yang sekarang sudah mudah. Nah zaman saya dulu belum ada HP, nyarinya manual. 30 juz itu betul-betul 30 juz tebel segini itu kita cari gitu loh. Nyun sewu, ini saya contohkan lagi yang lebih konkret gini aja Mas. Jenengan kira-kira belajar, lah yang ngasih tahu jenengan belajar, yang menyampaikan pembelajaran yang kamu pelajari itu bahasanya pakai bahasa Rusia sama Jerman ngono ya Mas. Terus kira-kira piye pelajaran sing disampaikan itu mau? Goblok pol dosennya. Gitu loh. Iya, dosennya sih goblok pol. Itu loh artinya. Lah sekarang Al-Quran itu pengen kamu pahami, tapi kamu memaksakan diri untuk mengerti bahasa Arabnya. Tidak mau tahu lisanun Arabiyunnya, ya tidak akan paham kamu. Tidak akan menemukan, karena mengapa? Bahasa asing bagimu gitu loh. Makanya Al-Quran itu kamu dekati dengan bahasa Jawamu yang mudah kamu mengerti. Sehingga setelah kamu mudah mengerti itu, maka akan menjadi pemahaman yang nanti sifatnya kognitif. Pemahaman yang melekat secara kenulit tentang hukum-hukum, kaidah-kaidah, ketetapan Allah yang diturunkan bersama Al-Karim itu dan nubuahnya itu. Sehingga nanti lebih mudah pemirsa. Jangan sok kita terus ke Arab-Araban atau dengan budaya Arab terus kita memahami Al-Quran. Diketengahkan, kemarin sudah saya ketengahkan. Ternyata orang Arab Badui sendiri itu luar biasa kekafirannya. Padahal kita merujuk bahwa Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab. Mestinya orang Badui yang bahasanya bahasa Arab kan lebih pinter Mas. Karena secara ketatabahasaan, secara etimologi, dia lahirnya menggunakan bahasa Arab. Tapi kenyataannya tidak kok. Artinya kan gugur. Berarti bahasa yang berkaitan dengan lisanun Arabiyun itu sesungguhnya bahasa keilmuan yang logis, sehingga mudah dipahami, mudah diingat-ingat, mudah kamu pelajari. Kalau kamu punya keinginan pengen mempelajari, maka yang memudahkan dan yang memandaikan kamu hanya Allah, bukan siapapun. Syaratnya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau ini logik berpikir saja ya. Artinya logik berpikir begini. Kalau kita belajar ngaji, kemudian ada satu orang guru dengan 10 orang murid. Iya. 10 orang murid ini kan dari latar belakang yang berbeda, atau dari perut yang berbeda. Iya. Otomatis akan ada pemahaman 10 macam. Iya. Tetapi kan gurunya satu. Guru yang disampaikan ayah aja. Iya. Tapi dari mulai yang murid pertama sampai ke 10, ayah itu macam-macam. Karena apa? Karena tadi ada kepentingan, apalagi disuruh menyampaikan kembali. Ini mendengar saja. Mendengar saja itu sudah berbeda. Apalagi disuruh menyampaikan kembali. Tapi tetap dari 10 itu minimal 1 ada yang persis sama. Betul. Nah itu aja saya yakini. Dia tetap menjaga keoriginalitasannya itu. Dia tidak mau mencampur adukan. Tetap ada Mas, karena memang hukum alam istilahnya. Sebetulnya ya enaknya sunatullah lah. Tetap mesti ada penyampai itu ya betul-betul seperti itu gitu loh. Tidak mau mencampur, tidak punya muatan, bener-bener menjaga itu ya ada. Terus pemirsa, saya kenapa masih berpegang itu? Saya yang tidak tahu ya. Ini menurut saya ini juga petunjuk. Karena saya setiap mau memulai baca baru, saya tuh selalu baca dari lembar pertama, mulai kata pengantar, cara membaca, tunjuk-tunjuk sampai ketemu Bismillah.
Dan di situ selalu disebutkan, ada saya ulang baca berkali-kali, tapi sekarang sudah mulai jarang tuh ada. Katanya, Nabi bilang begini, jangan kau tulis yang bukan dari Allah. Iya. Jangan kau tulis perkataanku. Itu Ya. saya ingat banget itu Ya. mulai SMA sampai sekarang. Iya. Nah, tapi kan ketika saya juga mendengar, membaca, dan hari ini saya dengan jolo-jolo, ya saya harus tidak membawa konsep lama gitu aja. Karena kalau saya membawa konsep lama, ya saya sudah tersesat ini jauh ke dalam lubang liang yang tak berujung. Cuman saya meyakini dengan kelogikan saya. Iya. Artinya ketika yang disampaikan Ki Jolo itu masih saya anggap logik. Yang kita ketengahkan bersama. Ya sudah. Artinya ketika membahas ayat itu pun logik. Kemudian ditunjukkan contoh yang sederhana aja, bisa ada 2-3 kata yang saya sangat ingat sampai hari ini. Ketika lisanun Arabiyyun, kemudian ditunjukkan dengan komparasi beberapa ayat dan berbeda surat. Kan dasarnya bahasanya sama, lisanun Arabiyyun di surat yang berbeda. Nah, tapi kok diartikannya beda-beda. Itu satu. Itu enggak pas itu. Nah, mestinya sama. Terus yang kedua, ketika di situ dalam tulisannya tidak ada kata Muhammad, tapi kok disebut Muhammad. Ya, garing tutup. Ya, itu saya baru itu ilmu baru, karena selama ini kan saya baca terjemahannya aja atau mendengar gitu, tapi tidak yang serius seperti sekarang. Nah, dari situ ya saya mulai berpikir kadang-kadang, wah, ngeri Ibrahim dia nih. Loh, wes nggak usah ngomong kesana mas. Orang gini, kenabian dan kerasulan itu corone stempel kan harus beda tuh. Iya. Gitu loh mas. Makanya nggak bisa dipadani. Saya kemarin kan ngomong, memang Allah itu tidak digebyauya sama asinnya, enggak mas. Artinya bahasa gebyauya sama asinnya tahu kan. Saya kemarin kan udah mengetengahkan, awake dhewe popole khalifah wis ngono ya lho mas. Engko pole pangkatmu al ulama warasatul anbiya, paling kok dadi ulil albab, dadi ulil amri, kan hanya itu. Ojo kepengin munggah-munggah sampluk anu balik-balik pesawat. Yang sederhana lagi, saya benar-benar nggak tahu, tapi setelah saya logikkan, ternyata malaikat itu dibahasakan mukul. Itu yang paling mengena di otak saya gitu. Iya. Karena selama ini kan saya nggak pernah berpikir ke arah sana. Ya. Karena tidak didalami mas. Nah, ternyata sholallah ya dari kata-kata sel-sel. Nah, sel atau nanti kalau di bahasa Al-Quran pembentukan manusia itu sebetulnya dari sol ting, watin, solin. Nah itu jangan terus banyak kok. Ya kemarin kan juga sedikit banyak sudah pernah saya ungkap teman. Makanya karena saya kan mendengar, akhirnya itu kan sesuatu yang baru. Iya. Artinya kata-kata yang katanya lisanun Arabiyyun, tapi muncul banyak di dalam dunia nyata. Iya. Kan kita juga sekolah. Iya. Ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Iya. Ini jelas tidak mungkin ini kata ini muncul berdiri begini kalau nggak dari sini. Tapi dalam pemaknaan dan lisannya orang seluruh dunia yang berbeda-beda, sampai malaikat jadi mulkul, sholawat jadi sel. Iya. Sudah. Dan itu saya langsung ya, terus ya tadi yang terakhir ini barusan dari 10 orang ketika suatu saat gurunya nggak ada, 10 orang ini kan pengen, niatnya baik, pengen memberitahu, tapi dari 10 orang kira-kira ada nggak yang seperti gurunya pertama ketika dia tidak mengkomersialkan atau mencari udang di balik bakwan? Pasti ada. Nah, ya sudah. Itu hukum kepastian. Semakin tinggi, semakin pasti ada, nggak usah khawatir. Sederhananya gini aja lah. Saya ingat dulu, ini orang bijak kalau ini. Wis CE, sing kudu mlebu bayar siji loro telu papat sapi nggak apa-apa. Wis ndek nggonku sing penting gelem sekolah kene tak tampungnya sak kuat. Ada juga yang dulu kan ada kan, makanya dulu masih banyak seperti itu. Nah. Wis kene tak tampungnya sing penting niat gitu. Ini contoh yang konkret mas. Kemarin ada gawe nakes yang meninggal sampai dinaikkan sepeda motor itu, tahu nggak? Bayangkan itu. Terus kemarin ada seorang honorer
Pada zaman sekarang, zaman materialistik seperti ini Mas. Bayar 300.000, 400.000 di pedalaman lagi Mas. Sampai perjuangan seperti itu. Tapi apakah dia menyerah? Tidak. Ya itu niatnya kan jelas. Ya makanya Mas. Pada sekarang sertifikasi seperti apa? Remunerasi seperti apa? Beliau tidak mengarah ke sana Mas. Tapi nyuwun sewu mungkin juga endingnya siapa tahu pengabdian saya nanti 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun ternyata ada buahnya, kan juga keberuntungan juga Mas. Nah, sekarang saya ini maaf pemirsa ya. Ron Rembuk boleh tulis di komen. Jadi mulai sekarang ke depan di Jolo kita ngaji aja. Jadi kalau kita membahas efek samping dari ngaji kita nanti terlalu banyak yang kena. Jadi kita ngaji seperti yang sudah-sudah. Ini artikan ini yang artikan ini. Perkara orang mau nanggepin apa itu biarin. Tapi kita tidak nyenggol. Iya. Tapi kalau kita ke pasar pasti kesenggol kan? Iya. Ya sudah. Tapi saat saya nanti mengetengahkan suratnya, Mas, contoh, ya otomatis Mas. Tapi gini loh Mas, saya sebetulnya nggak mau menyinggung si A, si B, si C kan. Saya nggak nyebutkan nama kok. Iya. Nah, sedangkan nanti ada yang merah telinganya kan berarti dia memang seperti itu. Itu bagian dari proses ke pasar tadi. Nah iya toh Mas. Artinya gini loh Mas, apakah saya tadi menyebutkan satu nama seseorang? Sampai tidak hari sama ini sekali. tidak ada. Saya tidak pernah menyebutkan siapa gitu, tidak pernah. Cuma kalau mengetengahkan kan ini juga harus kita fair kan gitu loh. Oh iya. Seperti ini, karena contoh seperti ini diaktualisasikan orang juga ada seperti itu gitu. Saya tidak menyontohkan siapapun itu loh. Jadi langsung. Tapi kenyataannya seperti ini, ada gitu. Sampai itu loh. Itu ya Mas ya. Berarti 37 ini tadi kan tentang dirosa. Tentang pembelajaran Mas sebetulnya. Kalau belajar itu kan berarti mesti orang banyak tuh Mas. Apakah mungkin belajar hanya orang satu, tak tanya? Nggak mungkin. Belajar terjadi pembelajaran itu kan berarti ada penyampainya. Ya, yang mengetengahkan pembelajaran itu berarti ada murid-muridnya. Dan pasti ada materinya. Otomatis kan. Nah, di situ kan mesti ada interaktif. Mengapa saya tidak mau dikatakan penyampai atau apa istilahnya yang sudah tahu? Tidak bisa. Karena nanti kalau ada begitu seperti murid, saya dulu ngalami jadi murid, kalau sama guru mau seenak mungkin saya mengadakan interaktif selebar-lebarnya kan tidak berani. Karena beliau guru, saya muridnya. Tapi begitu saya selalu ngomong, saya ini nggak tahu apa-apa Mas, aku juga pada goblok tentang Al-Quran. Neng makanya ketengahkan yang fair di sini. Yang nggak cocok mana, monggo jenengan bahas gitu loh. Nah, terus kira-kira yang lebih logik yang mana? Silahkan kamu pengennya seperti apa. Saya kan sudah fair tuh. Tapi tolong Al-Quran dibahas dengan sumbernya juga harus dasarnya juga harus nah, bahasnya juga harus dengan kaidah-kaidah, hukum-hukum, norma-norma, ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan yang ada dalam nubuah dan jangan keluar dari sana Mas. Kalau keluar dari sana nanti yo sesat meneh wong awake dhewe gak sesat kok ngono lho Mas. Saya paham itu. Artinya dari yang saya lihat di sekitarnya aja. Orang terlalu banyak mengambil referensi di luar Al-Quran. Iya, lah itu justru yang sesat Mas. Kalau jenengan selama bahasnya Al-Quran, sumbernya Al-Quran, dasarnya Al-Quran, untuk memparasi ya Al-Quran. Semua nanti kamu mengambil pengumpulan, penelusuran, apapun yang berkaitan dengan 5 unsur kemarin itu selalu Al-Quran yang kamu pakai, kan selamat Mas. Lah sing sesat sing diratekoni. Ya sudah itu tadi. Nah gitu loh Mas, yang sesat itu orang yang mengambil referensi tidak dari Al-Quran tapi untuk bahas Al-Quran. Maksudku ngono loh Mas. Sama satu aja. Ini saya langsung ke yang pokok. Ketika si Jolo-Jolo ngomong Soli fardal subhi, Soli fardal zuhri, Soli fardal asri, Soli fardal maghribi, Soli fardal isya, Soli sunatan idul fitri, Soli sunatan idul adha, pas mesti sesuai. Soli sunatan tahajud, atau Soli sunatan liqyaumul lail, liqyaumil Ramadan, liqyaumil Ramadan. Berarti kamu mendirikannya pas malam, pas bulannya bulan Ramadan, kan cocok. Yang terakhir kan itu yang mau saya ketengahkan. Usoli fardhu jum'ati, Soli sunatan
tarawih, langsung otak saya ya juga. Saya langsung terkesima itu karena dan saya itu setiap orang melakukan itu semua. Nah, akhirnya setelah saya pikir-pikir, ini kelogikan aja dulu saya tak ada ngerti. Iya, kok mau tarawih ini dari mana? Apa tarawih ini bahasa apa kan gitu? Iya. Kan komparasinya tidak imbang. Iyalah. Nah, di situ saya sedikit-sedikit mulai oh iya. Tapi ketika ini saya sampaikan, saya lihat literatur, nggak ada. Ya enggak ada, tapi nyuwun sewu, literaturnya sudah cukup sebetulnya Mas. Apa? Lah 5 kali kamu melakukan ya, itu doanya kan cocok. Makanya ketika saya mengkomparasinya dengan itu, ya. Kemudian saya mencoba mencari literatur di luar itu, ya. Tidak ada. Akhirnya ya, saya diam. Tapi, yo, kan begitu 1, 2, 3, 4. Mesti kan lanjutannya 5, 6, 7, 8. Nah, masa 5 ini jenengan saya kurang cukup. Nah, disitulah itu. Makanya ketika 1, 2, 3, 4, 5. Apa pengen kejeduk? Habis itu ada 6, 7, 8. Ya. Iya kan? Habis itu 9. Kalaupun nanti 10, 11 kan mesti kembali ke sini lagi. Ya otomatis tidak berani dari situ keluar. Itu satu. Yang kemudian, ya ini maaf ya, ini sekedar ngomong. Tapi saya juga meyakini lo sing 5 waktu abote kaya ngene. Kata ditambahi sono sini saya menang. Ini paling biyen-biyen ini wong sing ya kepengen Sakti Mandraguna iso terbang ngono ya. Karena dia ndak paham malaikat, karena dia pengen seperti malaikat terbang. Nah, dari situ kelogikan tadi, kemudian jenengan juga ngomong kecerdasan Musa, saya dia akhirnya ya saya tetap berdoa, ya Allah tunjukkan saya jalan yang terbaik, jalan yang paling baik. Ihdinas siratal mustaqim kan kayak gitu. Nah, akhirnya ya pemahaman itu muncul gitu aja. Setelah pemahaman yang disebut nur itu terang itu artinya kalau kita melihat sesuatu itu jelas terlihat sudut-sudut ujung-ujung geriginya. Ya sudah itu aja pemirsa. Jadi saya juga tidak mau lagi berpikir yang dan bisa terbang. Kalau mau terbang ya tinggal beli tiket pesawat gitu aja saya. Dan yang terakhir tadi yang paling benar, tidak bisa menyampaikan ayat karena juga ada di Qur'annya kan, jangan kau jual ayat-ayat itu dengan harga murah katanya. Iya kan? Iya. Itu kan Quran kan yang ngomongnya. Iya. Ya sudah. Jadi ketika itu dasarnya, saya juga baca bolak-balik kok kalau ayat ini jangan kau jual ayatku dengan. Tapi dulu tuh saya nggak paham kalimat jangan kau jual. Tapi hari ini, ayo cari. Mohon maaf kalau ada yang menyampaikan Quran tapi gratis, cari aja. Yang jelas begini Mas, jangan kau jual Al-Quran itu dengan harga murah. Itu artinya gini, Al-Quran itu kuncinya kan 3. Karena Al-Quran itu tidak ada bargaining-nya sama sekali. Bukan untuk bargaining, bargaining. Ya. Karena mengapa? Al-Quran itu sudah diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Apa kurang 3 kali ini? Artinya segala sesuatu jangan gaya dasar kia. Berarti kasih sayang itu melebihi segala-galanya. Sekedar uangnya apa loh Mas? Terus jos kasih sayang. Kasih sayangmu mbak anak tidak terbatas loh Mas, jenenge wong tua. Itu aja contohnya. Apakah itu bisa kamu nilai dengan uang dan kamu takar dengan materi? Makanya nek mbok takar mbek materi menjadi rusak kabeh katamu. Bukan rusak, kamu tidak menghargai 3 unsur iki mau. Akhirnya kan murah. Karena 3 unsur iki mbok ijone gitu loh Mas maksudnya. Ya. Karena kasih sayang itu melebihi segala-galanya. Itulah ya. Tuh. Jadi ternyata motif berbuat setelah kamu mengetahui dasar ilmunya dan hukumnya sebagai petunjuk, maka kerugian bagi kamu yang tidak mengikuti Al-Quran itu sendiri. Maksudnya kesana arahnya ini. Ya rugi nek jenengan kok ngaji Al-Quran wis ngerti kok malah orang mbok eloni, malah jenengan sik melu jareke, ceritane, dongeng ya kelejingan Mas. Gak apa-apa, boleh-boleh saja. Karena sama-sama dikasih waktu hidup. Nyatanya sudah dikasih waktu hidup sampai sekarang enggak?
Ngono lho Mas maksudku. Nah, apakah kamu mau mempertahankan itu? Mempertahankan turun-temurun yang telah dikasihkan nenek moyangmu terhadap ajaranmu. Nenek saya enggak mau. Hijrah ya harus hijrah, enggak ngurus baik itu orang tua bagaimanapun, tapi kamu ya yang baik lah. Jangan terus ngawur, gitu loh maksudnya. Itu maksudnya. Sekalipun kamu harus memenangkan Al-Qur'an itu, tapi juga enggak boleh seenakmu sendiri. Maksudnya ke sana Mas sebetulnya ini. Makanya kalau saya lihat di sini, Masya Allah. Makanya kamu kalau sudah tahu dasarnya sebagai petunjuk, ya melakukan segala sesuatu itu jangan sekedar ikut-ikutan katanya, dan kebiasaan lingkungan atau turun-temurun dari lingkungannya tidak sesuai dengan hidayahnya Allah. Ya kelejingan denganku sampai kapan? Dan benar lagi yang mengatakan satu saat nanti orang yang memegang Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran seperti orang memegang bara api. Ya otomatis, karena dimusuhi ngalor ngidul ngetan kulon, dan dia aneh sendiri dilihat orang. Karena pada dasarnya orang melakukan itu semua, tapi jenengan ramelu dee. Kamu punya sesuatu sendiri, dasar sendiri, tapi dasarnya Al-Quran. Ya justru aneh. Disesat-sesat no iya, padahal sesungguhnya yang sesat itu kan orang menjalankan sesuatu yang di luar Al-Quran, Mas. Itu baru memahami saya ketika Ibrahim dicemplungkan ke api, apinya dingin, itu maksudnya itu. Iya, karena dia tidak terbakar oleh keadaan. Ya, sudah tahu nah sekarang. Ya. Nah, dulu kan kamu tidak bisa dibilangin itu. Ya, karena kan ya tadi kan urung ditutup di belanda, saya urung di ya namanya. Makanya dodomu, sudurmu itu belen Mas, operasinen kayak ono zakate Quran, maksudnya ngono Mas. Ya jadi saya tadi barusan mendengar, ya adalah orang top lah di Indonesia ini loh. Wes sudah usah nyinggung gitu, artinya enggak, saya sebut aja. Dan 3 orang top ini saya dengerin tadi, kita dengerin enak di depannya tuh. Moro cedas tuh. Kok ini? Berarti bukan. Cedas kok ini? Oh bukan. Akhirnya saya gini. Ini yang sesat dia. Cuman saya sholat aja, begitu sholat gitu. Yang penting aku roh. Gak ngurus nanti juga mati sendiri-sendiri lah apa repot. Udah gitu aja. Dan satu lagi yang jujur saya nggak pernah terpikir ini ya, dulu nggak pernah mikir. Pada saat sholat bermakmum di sebuah tempat, saya pikir iya, tidak ada keterhubungan sama ya kiri kanan depan. Kamu di alam akhirat kok. Selama ini kan saya tidak pernah berpikir itu ya, sholat aja gitu, ini aja. Cuman ketika ada bayi, ada ini kan memori, ya alhamdulillah juga karena dikasih libur tuh, jadi otak tuh bisa menggulung sendiri gitu, melebar sendiri. Aja saya diam sampai saya telepon teman saya ya, weh aku bilang, weh aku iki koncon wis suwe ambek awakmu, wis seneng lah kok ambek awakmu, wis koncon aku kon gelem gak melok aku bilang. Apa kon iku sesat ta kok bilang. Kon gelem melok aku, cek mlebu swarga. Tahu ndak isinya apa? Ribut. Tak ladeni ributnya dia. Berjam-jam. Sampai tadi malam selesai. Begitu saya gini. Aku takut. Lah apa aku ngeladenin awakmu ribut? Awakmu juga ngeladenin aku ribut. Ayo. Mergo apa? Aku nggak gelem awakmu sesat. Bodoh, aku yang nggak gelem awakmu sesat. Jadi kan intinya kenapa kamu masih ngeladenin aku? Nek nggak seneng ya udah pateni. Lah aku juga lah apa? Aku nek nggak seneng tak pateni bisa. Loh, ya aku iki wis udah lebih dari 24 jam loh kita nih ribut, tapi terus-terusan aku bilang. Ayo, kenapa dasarnya? Ya aku ngeman awakmu ojo sesat. Loh bodoh, aku yang ngeman awakmu ojo nggak sesat. Berarti kan podo-podo gak ngerti dalan sing sesat karo sing ora. Loh ndak aku ngerti. Ndak ngerti kan ndak ngono jawabannya. Iya enggak. Jadi cukup gini Mas, nyuwun sewu sik tak pertegas ya. Jawabannya cukup gini sih. Orang dikatakan sesat kalau memakai di luar Al-Quran. Iya, kayak tadi tapi selama dia menggunakan Al-Quran, maka ndak bisa Mas. Makanya kan tak kasih tahu. Tahu ndak kamu sesatnya di mana? Terakhirnya tapi. Ayo bacaan Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 aja. Iya.
tak suruh baca. Belum nanti kena surat Muhammad. Enggak, saya belum nyuruh surat Muhammad. Tuh mau tahu artinya apa? Ayo dudono aku. Begitu dibaca kan dia baca kan. Ya kan udah dapet ilmunya kemarin kan, itu dasarnya ayat itu. Iya. Mergo dasar iku aku ngajak awakmu melu aku. Iya. Jenenge. Wis engko ae maneh katanya. Oh ya, Ya. wis enggak apa-apa. Untungnya ada jeda kan memang. Iya. Kayaknya saya Itu kelihatan dia sudah mengalami stagnasi. karena saya lempar itu aja. Karena apa? Orang ini sampai hari ini itu kalau sholat ke masjid 5 waktu. Iya. Lari sana, lari sini, saya kan begini. Ya sudah, itu aja pemirsa cerita. Jadi di sini dia juga maksudnya baik ke saya biar tidak sesat, saya juga baik maksudnya ke dia tidak sesat. Tapi akhirnya kalau sudah terjadi hal di sini, lahir sendiri nak bareng-bareng kok, ya ke situ aja akhirnya. Dan dia seperti apapun kan sebetulnya mempertahankan keyakinan turun-temurun yang selama ini Ya, dipegang. betul. Itu baru dia. Baru dia. Lah kaya apa biyen Abu Lahab. Ya. Apa meneh Abdul Muthalib. Ya. Apa maneh yang lain-lainnya. Ya kan karena dasar saya kan kamu sudah sampai ceritakan itu. Iya. Makanya saya cerita seperti barusan. Ya, terus sekarang masuk ke Al-Isra Mas. Surat 17 ayat 15. Suratnya 17 Mas, ayatnya 15. Kalau mau membaca, ketengahkan suratnya, terus ayatnya berapa Mas, biar pemirsa juga tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Isra ayat 15 pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Manih tada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta tab'asa rasula. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jawab dah apa yang aku mau. Ayat ini dia harus bolak-balik sampai bocor. Oh, bolak-balik seartinya. Seartinya Quran suratnya bolak-balik diwaca ya. Padahal di situ jelas-jelas itu kira-kira sing ngomong wong padha Mas. Gusti. Nah, firman-Nya Allah yang disampaikan oleh Allah Karim. Rasul Karim itu tujuannya sesungguhnya hanya sekedar memberi peringatan sama menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah tentang kepastian datangnya hukum-hukum, ketetapan norma-norma dan kaidah-kaidah, sehingga orang biar tidak tersesat, orang biar tidak menjadi jahil, orang biar tidak menjadi dolim. Berarti orang yang tidak menjadi jahil, tersesat dan dolim itu hanya harus tunduk ikut kepada perintah Allah, Al-Qur'annya. Berarti Berarti orang yang di luar Al-Quran termasuk masuk jahil. Ternyata jahil itu dari bahasa Quran ya. lah piye teman. Nah, kan ada tulisan kalau di Tom and Jerry itu jahil ya. Nah, jadi jahil, dolim, sesat, kufur, kafir, musyrik, itu kan bahasa seluruhnya dikemas dari bahasa lisanun Oh Arabiyyun. ya Allah Gusti, matur Itu kan bahasa lisanun Arabiyyun. Ya, ya. Berarti orang-orang yang diklasifikasikan masuk ke jamaah itu orang yang mengikuti hukum ketentuan di luar Al-Quran.
kalau yang masuk ke Al-Quran ya ora iso dikategorikan itu gitu loh maksudnya. Aku kalau bisa diselang aja otaknya tak selang asli. Artinya jadi apa? gitu. Ya itu tadi kan kalau kita bisa doping, bisa apa. Kalau ilmu kan nggak bisa. Nah iso lah langsung tak selang aja. Itu loh. Jenengan pirsa saiki. Iku Mas sebetulnya Mas. Cuma kan sudah diketengahkan genah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Engko baru jenengan kenal mbek Malik Mas. Baru nek wis kenal neng Malik jenengan iso masrahke sekaligus iso jaluk permin. Kan ngono lah jalukmu karo anu neng ndi nek mau masrahne. Ya iso molak-malik kan duit itu kan beres sudah iso. Jadi kalau kita main apa itu main yang dilempar ke atas tuh loh. Umbul. Ya umbul-umbul, main umbul. Kalau gambarnya sama dia tempel bola balik kan menang. Tetep iya. Harus itu. Itu makanya hati-hati banget Mas. Saya sejak awal selalu mengetengahkan. Wis lah Mas, jenengan ki gak sah ragu-ragu dengan adanya Al-Qur'an. Yang lainnya buangen. Aja mbok gawe meneh. Muni ya aja tau dina iku ya akad, ngono lho maksudku. Jadi bener-bener bahwa jenengan ku hijrah ngono lho. Oh iya hijrah itu sudah. Nih nanti beberapa hari lagi nih beres sudah. Kita lihat beberapa hari lagi Bapak itu info yang anten tinggi-tinggi. Oh iya. Jadi jenengan nanti kalau sudah betul-betul bisa masuk bener Al-Qur'an itu jenengan kok hari kebangkitan. Maka gini, mengapa di hari kiamat itu betul-betul dijelaskan bahwa jenengan nanti iso ndelok kethek enek wong itu ya karena itu kamu tahu betul sifatnya orang-orang itu. Oh, itu tuh yang mengakibatkan sehingga jenengan iso mengklasifikasikan orang ini seperti apa, bagaimana, mengapa itu. Ketek, musang, macan, kuda. Nggih. Bika mawon. Bika mawon. Bika aja, Mas. Tarik. Oke. Ada ya? Nggih, ada. Nanti tak antar habis ini ya. Siap, siap. Pun kersane niku mawon, Mbah Nur. Ngapunten, habis ini nanti. Contoh nomor kita. Nggih, ndak apa-apa wis, Mas. Nggih, masih. Pun kersane pun to. Tenang mawon. Oke. Ngapunten. Ya itu. Jadi kalau jenengan pirsa sebetulnya itu. Makanya hati-hati. Bahasa Al-Qur'an itu tidak semudah yang jenengan lihat sampai saat ini. Ya, Iya. iya. Habis minum. Iya.